Halo, di video kali ini kami akan menjelaskan materi time and coordination pada pemrosesan data terdistribusi sebagai tugas matkul pemrosesan data terdistribusi Pak Dedi Irawan. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita mulai materinya, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yola Karyana Wijaya dengan nomor NPM 244301114. Dengan NPM 244301113. Semuanya, saya Muhammad Hindan dengan NPM 244301114. Semuanya, saya Dini Indra Ibowo dengan NPM 244301114. Hai semuanya, nama saya bersama Kadafi dengan NPM 244301116. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai materinya. Yang pertama adalah definisi waktu dan koordinasi. Pemrosesan data terdistribusi melibatkan beberapa node atau komputer yang bekerja bersama-sama untuk memproses data. Namun ada tantangan besar di sini. Setiap node memiliki clock atau jam yang berbeda-beda. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa sinkronasi waktu terjadi agar hasil pemrosesan tetap konsisten. Selain itu, ada juga yang disebut koordinasi. Ini adalah proses penting untuk mengatur urutan, konsistensi, dan komunikasi antar node. Jadi, waktu dan koordinasi adalah dua hal yang saling berkaitan dalam sistem pemrosesan terdistribusi. Yang kedua adalah tantangan dalam time and coordination. Nah, ngomongin waktu dan koordinasi, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Apa saja? Yang pertama adalah clock skew. Ini adalah perbedaan waktu antara dua clock di node yang berbeda. Misalnya, satu node mencatat waktu pukul 10.00, tapi di node lainnya mencatat waktu pukul 10.01. Perbedaan seperti ini bisa menyebabkan ketidakpastian dalam sistem. Yang kedua, ada clock drift. Ini adalah fenomena di mana clock pada sebuah node berjalan dengan kecepatan yang berbeda dibandingkan dengan node lainnya. Akibatnya, jam akan semakin menyimpang seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, tidak adanya global clock. Dalam sistem terdistribusi, tidak ada yang namanya global clocks atau jam tunggal yang mengatur semua node. Jadi, setiap node harus saling berkoordinasi secara independen untuk memastikan sinkronasi tetap terjaga. Oke, dari nomor 3 ada sinkronisasi waktu. Nah, jadi di sini ada beberapa metode untuk mengatasi tantangan dalam sebuah sinkronisasi. Nah, yang pertama ada NTP atau kita bisa sebut Network Time Protocol, tapi kita singkat saja di NTP. Nah, NTP ini adalah sinkronisasi waktu untuk menggunakan server waktu pusat dengan menghitung latensi dari komunikasi. Kemudian di sini ada Christian algorithm. Christian algorithm ini adalah node yang meminta waktu dari server waktu, menghitung latensi serta memperkirakan waktu yang akurat. Kemudian ada Berkeley algorithm. Nah, Berkeley algorithm ini mengambil rata-rata waktu dari semua node untuk mendapatkan waktu yang seragam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi logical clock. Logical clock ini merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengurutkan catatan kejadian dalam sistem terdistribusi. Bayangkan sistem terdistribusi terdiri dari beberapa komputer
yang saling bekerja sama, namun memiliki waktu yang berbeda. Nah, logical clock ini membantu kita untuk mengurutkan catatan kejadian dari yang terdahulu meskipun memiliki waktu yang sedikit berbeda. Nah, ada pun algoritma dari logical clock ini. Yang pertama yaitu ada Lamport timestamp, yaitu untuk menetapkan urutan kejadian berdasarkan evidensi logis. Menggunakan aturan sederhana, setiap event menambah nilai clock dan clock diperbarui saat menerima. Kemudian yang kedua yaitu ada vector clock. Vector clock ini setiap node memiliki vektor untuk melacak semua node dalam sistem. Lebih canggih dari Lamport time karena mendeteksi kejadian bersama. 5. Konsistensi dan koordinasi. Itu konsistensi dan koordinasi. Konsistensi adalah semua node dalam sistem memiliki data yang sama meskipun mereka beroperasi secara paralel. Sedangkan koordinasi adalah mekanisme yang memastikan node-node bekerja sama untuk mengatur urutan kerja, akses sumber daya, dan komunikasi antar node. Nah, ada beberapa mekanisme koordinasi. Yang pertama itu mutual exclusion, yaitu tujuannya adalah memastikan hanya satu node yang dapat mengakses sumber daya bersama pada waktu tertentu. Nah, contohnya itu ada Richard Akrawala algorithm dan Bully algorithm. Nah, yang kedua itu distributed consensus, yaitu tujuannya adalah memastikan semua node mencapai kesepakatan yang sama meskipun ada kegagalan pada sebagian node. Nah, contohnya itu ada Paxos dan Praf. Nah, yang ketiga itu leader election, yaitu tujuannya adalah memilih salah satu node untuk menjadi pemimpin atau leader untuk mengatur koordinasi dalam sistem. Nah, itu contohnya itu ada Bully algorithm dan Ring algorithm. Saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu eventual konsistensi. Eventual konsistensi dalam beberapa kasus sistem terdistribusi menggunakan model konsistensi dalam sistem terdistribusi, yang berarti bahwa meskipun data mungkin tidak langsung konsisten di seluruh node setelah sesuatu perubahan, setiap sistem akan mencapai konsistensi dalam waktu yang tidak lama atau terlalu lama. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah waktu dan koordinasi merupakan aspek penting dalam pemrosesan data terdistribusi karena digunakan untuk memastikan konsistensi, urutan, dan sinkronasi data. Dalam mengatasi tantangan-tantangan dalam time and coordination, memerlukan algoritma sinkronasi waktu, logical clocks, dan mekanisme koordinasi seperti mutual exclusion dan konsensus.